Oke, selamat pagi. Oh, selamat datang di video kami kali ini. Pada kesempatan ini, kami akan membahas topik yang sangat menarik mengenai jaringan IP dan pembagian subnet yang saya simulasikan di tempat saya bekerja di PT Nusa Toyotetsu sebagai klien kami dalam pembagian jaringan, ya, sebagai klien untuk instalasi jaringan dan membaginya menjadi 7 subnet. Sebelumnya, perkenalkan, saya zoom in dulu agar terlihat nama saya. Ya, perkenalkan, nama saya Iskandar Syajuri dengan akhiran NIM 1. Artinya saya mendapatkan tugas mata kuliah jaringan komputer di Universitas Pamulang untuk membagi IP public yang saya pilih menjadi ke dalam 7 jaringan kecil atau menjadi ke dalam 7 subnet. IP yang saya pilih untuk IP public yang ditunjuk oleh dosen adalah 192.169.10.0/24. Di IP utama saya memakai prefix /24 dengan subnet di 255, 255, 255, dan 0. Sedikit penjelasan, dalam dunia komputer dan jaringan, IP atau Internet Protocol adalah salah satu konsep yang sangat penting. IP memberikan identifikasi unik untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan sehingga memungkinkan komunikasi antar perangkat di seluruh dunia maya atau biasa kita kenal sebagai internet. Dalam kasus ini, kami akan fokus pada subnetting IP public yang sudah saya sebutkan di atas ke dalam 7 subnetting yang lebih kecil. Di PT Nusa Tetsu sebagai perusahaan yang terhubung ke internet, saya ingin membaginya ke dalam 7 subnetting yang berbeda. Dalam video ini, saya juga akan menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan dalam simulasi ini, saya sudah mengkonfigurasi semua IP ya, baik itu di lantai 1, 2, dan lantai 3. Oke, di Nusa Toyotetsu adalah sebuah perusahaan yang memiliki beberapa departemen penting, seperti engineering, PCD, kemudian quality, HRD, IT, finance, dan terakhir, di sini tempat para bos, board of director. Untuk memulai proses subnetting, kita membagi departemen tersebut menjadi beberapa lantai. Seperti yang saya sebutkan tadi, lantai 1, ada engineering department, ada PCD, dan quality department. Oke, kita fokus dulu di lantai 1. Masing-masing departemen itu ada 10 komputer. Maka dari itu, saya membaginya menjadi prefix 28 yang mampu menampung 16 IP. Jadi ini lebih dari cukup ya untuk menampung 10 komputer. Oke. Di lantai pertama, di Departemen Engineering, IP networknya di 192.169.10.0. Nah, kemudian IP startnya itu 192.169.10.1. Di sini, IP start saya gunakan juga untuk konfigurasi IP gateway, di mana saya pakai juga IP start ini untuk IP si routernya. Bisa dilihat di sini. Di Gigabit Ethernet 1, 0. Nah, saya memakai IP yang 192.169.10.1 ini sebagai IP router, juga saya gunakan sebagai IP gateway untuk klien-klien yang akan terkoneksi ke router tersebut. Di IP Engineering PC1, saya menggunakan 10.2/28 sampai dengan Engineering 10 itu, Engineering PC10 itu di 10.11.
Begitupun dengan PCD. Tinggal melanjutkan ya. 10.17 sampai dengan 10.26. Di quality juga sama 10.33 sampai dengan 10.42. Di sini saya menggunakan dua router dalam satu lantai. Karena di sini ada 30 PC di mana physical atau interface dari dari switch itu hanya tersedia port internet, totalnya adalah 24. Di mana PC yang ingin terhubung ke router tersebut ada 30, sedangkan port Ethernet-nya hanya 24. Jadi agar tidak penuh, saya menggunakan dua switch dalam satu lantai yang memiliki 30 PC dan 3 subnetting yang berbeda. Jadi antar departemen ini dia memiliki subnet yang berbeda. Engineering subnetnya ini subnet 1, PCD itu subnet 2, dan quality subnet 3. Jadi dalam satu lantai itu ada 3 jaringan yang berbeda. Kemudian lanjut ke lantai 2. Di sini ada 25 PC dan 1 server, di mana total keseluruhan ada 26. Dan saya memilih untuk memakai 2 switch. Karena di sini ada server ya. Menurut saya agar lebih efisien, IT departemen ini menggunakan switch tersendiri. Tidak menggunakan switch tersendiri dan menggunakan subnetting juga yang berbeda prefixnya. Saya menggunakan /29 yang ini dimana cukup untuk menampung 5 PC dan 1 server. Menggunakan switch sendiri, artinya dia mempunyai traffic sendiri. Di departemen HRD ada 10 PC dan VNet juga 10 PC. Saya menggunakan 1 switch yang saya hubungkan ke semua switch termasuk di atas PUD. Dari 1 switch di lantai 3, 2 switch di lantai 2, kemudian 2 switch di lantai 1 saya hubungkan dengan switch sebelum semuanya terhubung ke router. Jadi tidak semua switch ini saya langsung konekkan ke router. Tapi ada switch lagi sebelum router. Tujuannya karena keterbatasan port Ethernet di router. Kita bisa lihat di fisikal di sini. Ya, port Ethernet di router itu terbatas ya. Jadi tidak mungkin ke 5 switch ini terhubung ke router langsung karena keterbatasan port Ethernet. Dan kasihan juga routernya. Udah ngerouting, dia harus ngurusin ke 5 switch itu. Jadi untuk membantu router agar tidak terbebani, saya menggunakan 1 switch lagi untuk menghubungkan ketiga lantai, baru kemudian dihubungkan ke router. Oke, dalam real-time simulasi di sini, itu semuanya sudah hijau, artinya sudah terkoneksi dan IP semuanya juga sudah saya konfigurasi. Oke, kita tes quality PC10 apakah dia bisa berkomunikasi dengan router. Kita cek. Ping 192.169.10.1. Ini adalah IP routernya. Kita cek. Replay. Di quality 10 replay dengan sangat cepat. Oke, kita tes ke PCD yang memakai switch yang ini ya. Apakah dia bisa komunikasi dengan dengan router. Kita cek. Ya, bisa berkomunikasi. Nah, sekarang engineering PC. Kita cek. Oh, sudah pernah saya cek. Kita cek ulang ya. Oke, replay. Teman-teman bisa dilihat. Jaringan di lantai 1 terkoneksi dengan switch dan bisa terhubung ke router. Kita cek lantai 2-nya. HRD PC10. Sudah pernah saya coba. Kita coba lagi.
replay. Oke, ID. Replay. Kita coba servernya apakah terkoneksi ke router. Sudah pernah ya. Replay ya. Terakhir dari finance kita cek satu PC-nya. Sorry, salah. Oh, replay juga ya. Semua PC, walaupun nggak saya coba satu-satu ya. Semua PC di lantai 2 terkoneksi dengan switch, juga terkoneksi dengan router. Terakhir, PC para bos saya cek. Oh, bukan IP, tapi oke. Replay. Oh, jangan cepat. IP. Ya, ini juga sudah pernah saya ping dan replay di BOD 1, BOD 3 juga sama. Replay. Oke, terakhir. Ya. Jadi sekian penjelasan saya mengenai pembagian IP public tersebut ke dalam 7 subnetting, di mana tiap departemen saya buat menjadi jaringan yang berbeda dan saya bagi ke dalam 7 subnetting dengan menggunakan 2 switch di lantai 1, 2 switch di lantai 2, 1 switch di lantai 3, dan ada 1 switch penghubung semua switch ini untuk terkoneksi ke router. Sekian video singkat penjelasan dari saya. Mohon maaf terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.